kurangnya Kroasia itu karena Argentinanya bagus. Itu aja kan. Kalau Mas Gue enak dilayani apa enggak? Dua-duanya. Multitasking ya. Masa ada orang sengaja ke kamar Prancis gini-gini nabur-naburin virus? Halo semua Runsport Enthusiast. Salam Runsportainment. Selamat datang di Runsport Pildun 2022. Sama gue Stuart Henry yang sudah kembali dan kali ini ditemani brother-brother gue. Ada my big bro, Mas Supriyono Prima, dan my little bro. Alvin. Ini kita bapaknya sama, ibunya beda ya. Bener. Nih kita anak Gen kok semua ngarang-ngarang Spanyol ini. Iya, Spanyol kan La belum Liga ya? ada. Spanyol, La Liga, Las Palmas. Degradasi. Iya, tiga-duanya. Punya taste dia berarti. Oh, iya. Oke, ini kita mau ngomongin apa nih soal Piala Dunia nih? Soalnya udah sampai di perebutan tempat ketiga ya. Di peringkat ketiga, kemudian juga ada partai final. Tapi sebelum itu, gue pengen ngingetin sama kalian untuk like, komen, dan juga subscribe channel dari Rans Entertainment dan juga Rans Sportainment. Ini paling penting nih. Oke, nah kalau ngomongin soal 2 pertandingan sisa, ya kan? Kita ngomongin soal perebutan tempat ketiga dulu lah ya. 3-4 ya. 3-4 ya, ada Kroasia berhadapan Bukan dengan- juara 3-4 ya. Bukan. Salah lagi nanti. Juara cuma satu. Yes, ya. setuju itu. Yang kedua itu peringkat 2. Ini kok jadi ini kursus literasi jadi Kadang-kadang doktrin itu penting. Ya kan kita harus memberikan informasi yang benar ya. Tapi ini kita kalau ngomongin soal perebutan tempat ketiga, Prancis bukan di tempat ketiga ya. Bukan, 2-1-2 dia. Padahal gue pengennya Maroko yang ke final. Oh. Itu media, industri, sama sponsor tepuk jidat sih kalau yang masuk ke Argentina. Nah, kita mau ngomongin soal perebutan tempat ketiga ya. Ini ada Maroko berhadapan dengan Kroasia. Dua tim kejutan ini kalau kita bicara soal World Cup. Karena gini loh, ada yang banyak ngomong bahwa World Cup ini disetting untuk Argentina, World Cup ini settingan dan lain-lain. Sebenarnya itu semua udah dibantah ketika tim seperti Kroasia dan Maroko bisa sampai ke babak semifinal. Karena kalau misalnya FIFA mau setting-settingan nih, yang disetting pasti tim besar dong. Supaya value-nya jadi World Cup. besar gitu loh. Nah, ketika Kroasia sama Maroko sampai ke babak semifinal, Kroasia mereka ternyata bisa konsisten ya. Itu kemarin di 2018 ke final. Sekarang mereka ke semifinal. Tapi yang paling menarik dari catatan mereka ini adalah kok bisa mereka di fase gugur ini lolosnya itu selalu lewat extra time, penalti, tapi ya selalu lolos. Ya itu bukti dari kematangan sih. Kematangan dari Kroasia 2018 mereka kan runner up ya. Walaupun masih dengan komposisi Modric ya kan, Perisic, tapi faktanya mereka lebih berani untuk mendominasi permainan, tapi susah untuk mencetak gol. Ya. Karena memang nggak punya striker yang produktif. 2018 masih ada Mandzukic Masih ya. ada Mandzukic, sebelumnya ada Suker ya kan. Tipikal Mandzukic dan Suker nggak punya mereka gitu. Praktis ya mereka ngatur tempo. Nah kematangan di situlah terlihat gitu dengan adanya peran dari Modric yang usianya nggak muda kan gitu. Ya, kalau Afif ngelihat kekuatannya Kroasia apa sebenarnya sehingga mereka di 2 edisi World Cup ini bisa stabil gitu, bisa sampai jauh melangkahnya. Sebenarnya dari tengah ke belakang untuk sekarang tuh emang udah oke banget sih. Udah aman lah, apalagi kayak kiper dan Kroasianya juga udah nyiapin buat perpanjangan waktu buat penalti gitu. Jadi kalau seumpama deadlock sampai 90 menit, perpanjangan waktu juga ayo. Bahkan kalau gue lihat sekarang Kroasia sampai 3 hari dia main juga ayo. Maksudnya kalau ball possession terus ya udah. 3 kali 24 jam ya. Kanan kiri nggak progres gitu. Mau itu dia udah mempersiapkan dan punya experience buat perpanjangan waktu dan penalti sih. Itu yang membuat kayaknya sekarang tuh Kroasia bukan kuda hitam lah. Dia orang sering masuk ini kok udah negara yang gede. Udah jingkrak nih. Karena kan sebenarnya kalau kita lihat akar sepak bolanya kan Kroasia ini kan datang dari Yugoslavia ya, yang memang kultur sepak bolanya udah kuat. Individunya bagus. Dulu kan ada Red Star Belgrade. Belgrade ya kan, dan salah satu pelatihnya kan juga dulu kan sempat isi itu juga. Zlatko kan? Dalic. Dali, kemudian ada dulu Savic ya kan. Artinya individunya bagus. Kemudian mereka juga bermain di Eropa. Ya. Tinggal faktor luck mungkin ya dengan konsistensi mereka di 4 besar dan setiap bermain selalu meraih
kemampuan kemenangan ball possession, walaupun sulit cetak gol, tapi mereka lebih matang, lebih dewasa. Tinggal bagaimana di 2026 nanti, apakah masih materinya masih sama? Apakah dengan tipikal gaya game plan yang berbeda? Ini perlu ditunggu kan. Gitu. Sudah pasti nggak ada Modric. Nggak ada. Dan ini kan tarian terakhirnya Modric. 37 tahun, gua pikir susah ya untuk bisa kembali lagi masuk di tim nasional, terkecuali ya kan kayak Mario Kempes dulu kan waktu di Pelita kan, pelatih sama Main juga. main. Iya, iya. Untuk Manager memotivasi player, pemain-pemain manager muda, player. iya. Iya, iya. Gitu. Cuma apa yang membuat Kroasia nggak beruntung kemarin waktu ngadepin Argentina? Karena kan sebenarnya banyak yang berekspektasi seharusnya Kroasia kan 2018 menangnya telak 3-0. Jadi Kroasia lebih difavoritkan. Ternyata kok dihajar sama Argentina. Iya, kalau yang kemarin sih kan Argentina yang kemarin bukan yang kipernya Caballero kan, yang bener-bener aneh-aneh. Otamendi juga udah punya Romero, udah punya Licha yang bisa masuk buat antisipasi di belakang. Sama kerennya Scaloni itu dijadiin 4-4-2, mungkin kaget juga kali ya, yang biasa menyerang tiba-tiba dikasih 4-4-2. Terus ya udah ternyata dia dikasih bola sama si Argentina. Akhirnya ya udah dia cuma main di tengah kena counter Alvarez. Dia nggak punya antisipasi itu ternyata. Dan beberapa pemain akhirnya turun harga kalau gue bilang kan, si Guardiol, si Livakovic akhirnya turun harga ketika ketemu Lionel Messi. Iya, berarti salahnya Jelinya Scaloni atau lini tengahnya yang memang lebih kompak mereka. Dua-duanya. Dan Kalau tidak mainnya Maria kan. di Maria pun iya. Pengaruh kan. Karena terlalu lumayan. egois ya. Martinez juga sama. Iya. Pemain muda kan jadi respect. Ah, bingung juga nih mau ditegur senior Iya, ya kan. iya. Gua nggak pernah dikasih bola ya, kan. Mas gitu. Pri, sebenarnya yang tadi kan gua nanya kurangnya Kroasia apa kok mereka kalahnya telak banget sama Argentina. Jawabannya Afif itu sebenarnya kesimpulannya adalah kurangnya Kroasia itu karena Argentinanya bagus. Itu aja kan. Nah, kalau Kroasia oke lah, mereka punya sedikit background ya, karena kemarin di 2018 mereka juga bagus. Mereka juga sempat peringkat 3 di 98 zamannya Prosinecki sama Iya, Suker. Tapi Maroko, nah kalau kita ngomongin soal Piala Dunia, kejutan, keajaiban, nah keajaiban itu namanya Maroko. Ini benar-benar luar biasa apa yang mereka lakukan. Tim yang mungkin datang ke Piala Dunia menjadi tim, oh ini penggembira ini. Tapi ternyata kita lihat mereka bisa sampai ke semifinal. Sayangnya mereka sampai semifinal aja udah selamatan, jadi nggak jadi deh ke final. Ini gimana nih kalau ngomongin soal Maroko Wonder ini? Iya, kan itu culture timur tuh emang terlalu sering buat selamatan sih, gampang bersyukur juga kan. Arab lawan Argentina itu bersyukur gitu kan. Sekarang si Maroko, karena yang gue senang dari Maroko sekarang selain main bolanya, dia ngasih culture kalau lu harus respect sama orang tua. Ya. Ada pesan kayak gitunya. Itu penting tuh. Ada attitude ya. Ada attitude-nya. Nah, Biasanya kan kalau kita ngelihat pesepak bola dunia Eropa itu banyak kan begitu selebrasi sama pacar, ya kan? nyium Buka baju. baju ya kan. Ini simpenan, enggak ya? Ini sama ibu. Ini Iya, sebuah hal yang betul. positif. Tapi ini value dari sepak bola yang Ya, memang benar. harus disampaikan dengan benar. Iya, itu kan pesan secara tersirat ya. Dan Marokonya juga bener-bener yang kayak lagi kompleks banget kekuatannya. Dari ujung ke ujung dia bermain, ya udahlah safety dari awal setiap pertandingan dianggap final. Itu sih yang buat Maroko sampai sekarang sih. Ya, ini Ya, pelatihnya memang- ya, termasuk salah satu yang hebat. Nah, kita kan pelatih juga gini kan. Walid. Gimana? Ada komentar Ya, nggak soal si semuanya Walid itu kan Regragui ini? semuanya itu kan berawal dari mimpi ya kan, walaupun mimpinya sampai hanya di semifinal. Ya. Tapi ingat 14 pemain mereka bermain di Eropa. Ya. Ada knowledge, ada pemahaman taktikal yang mereka miliki juga. Dan ada kejeniusan dari Walid, walaupun ya kan tidak hanya taktikal yang dikedepankan, tapi bagaimana merangkul kembali, mengajak kembali si Ziyech ya untuk bisa kembali masuk tim nasional. Kan sebelumnya kan dia akan Ya, mundur masih dan, Bali-Bali dan ya. mengatakan aku akan pensiun, tidak akan bermain untuk tim nasional. Tapi dengan momentum Walid menangani Maroko, Ziyech mau turun dan hasilnya memang Ziyech juga menjadi pemain yang sangat penting Ya. untuk lini depan dari Maroko. Tapi apapun itu ya kan, kita perlu mengapresiasi bahwa knowledge, pemahaman taktikal, kemudian fighting spirit, fanatisme dan nasionalis itu memang harus dibangun. Ya. Walaupun memang mereka baru sampai di semifinal. Ya, Itu tapi pencapaian yang tertinggi. Setuju nggak Mas Pri? Kalau modal mereka bukan hanya yang Mas Pri sampaikan, karena kita bicara soal kualitas, mereka punya itu. Punya Nah, jadi kalau 14 pemain berlaga di
di Eropa itu kan 14 pemain lahir di Eropa, Iya kan? hanya 2 yang bermain di Liga Domestik. itu kan jaminan gitu loh bahwa matangnya pemain-pemain di skuad tim nasional itu berasal dari kompetisi di Eropa. Ya. Jepang banyak sekali pemain-pemain juga berada di Eropa. Jerman, Eropa, ya kan? Itu penting sekali karena apa? Intensitas pertandingan dalam sepak bola era sekarang itu kan tidak hanya sebatas punya skill, tapi bagaimana dia harus punya kecepatan, dia punya kemauan untuk melakukan sebuah transisi yang kuat, stamina juga mendukung. Di situ perlu VO2 max ya kalau di Eropa 75. Ya. Dan memang kita yang kagetnya adalah mungkin orang-orang yang awam-awam Sorry, tuh- gua potong. Walaupun pilihannya adalah dengan bermain deep. Ya. Karena mereka punya senjata. Tapi ya itu bagian dari strategi Oh iya, juga, gitu. sah-sah Part saja of the gitu. game. Walaupun banyak yang kritik ini mau parkir bus segala macam, ya itu memang pilihan mereka. Iya, Walid sekarang- menentukan itu. Sekarang kita kalau ngomongin parkir bus udah bukan Mourinho lagi ya. Iya. Semua pelatih. Walid Regragui, adiknya Binder Singh. Gimana Bib? Binder Dari- namanya Amrabat juga mirip juga. Iya, Bib. Banyak Oh, yang dia mirip, ngomong. ya. Dia Jangan-jangan ngomong. Binder ini orang Maroko. nih. Enggak, dia ngomong kok mirip buah katanya. Tapi gimana Bib? Iya. Tadi Bang apa? Pertama dia tuh kalau orang yang Maroko siapa sih pemain-pemainnya, ternyata di isi yang oke juga kan, kipernya ternyata Bono Ya. yang Walaupun katakanlah udah usia Iya. ya kan terlambat gitu. di Tapi La Liga, kiper utama di loh La di Liga Sevilla. itu Iya, Sevilla. salah satu kiper terbaik dia di La Liga. Di kanannya ternyata ada Ashraf yang mungkin bek kanan terbaik gitu kan, tengahnya PSG. dia. Iya, cadangannya aja update itu kan La Masia kayak gitu. Mungkin agak telat kemarin Ya. diturunin lawan Terus yang kita Prancis. sering bilang Amrabat ya kan. Amrabat. Ada Onahi yang kemarin juga Di, menjadi di perhatian. Liga Italia kan. Iya, dan bukan cuman sebenarnya bukan ultra defense banget dia, Iya. enggak. Dia ketika bagaimana cara dia keluar dari tekanan di press tinggi dia bisa. Waktu Ya. lawan Prancis ketika ketinggalan dia nyerang bisa ternyata. Dan itu golnya si Nesri itu jumpingnya udah mengalahi Ronaldo. Wah, itu dengan 2,78 meter. Ya, Ronaldo kan 2,5 kan. Tapi sebenarnya kemarin ketika Maroko kalah sama Prancis, salah satu faktor utamanya karena pemain mereka sudah kehabisan bahan bakar. Ada satu kecerobohan, satu pemain nomor 18 kalau nggak salah, dia lakuin intercept salah, ya kan, kemudian langsung. Dicuri. Ya. Nggak cuma ini Mas Bri, kan kemarin kan kita lihat 3 pemain pentingnya, Mazraoui, terus si Aguerd sama Romain Saiz ini kan sebenarnya udah nggak bisa tampil. Sakit ya. Tapi Dipaksakan. dipaksain. Romain Saiz main, Aguerd ternyata di line up ada, begitu kick off nggak ada. Nggak ada. Terus si ini terakhir si Mazraoui juga diganti di babak kedua. Si Saiz diganti di menit 20 kalau. Iya. Jadi sebenarnya mereka itu kalau mungkin dalam kondisi prima belum tentu loh Prancis. Ya, si Walid mengatakan bahwa kondisi kami hanya 60 sampai Ya. 70%. Dan satu lagi, ya untuk peaknya ya mereka sudah sampai batas di semifinal. Ya. Pick Pildun perform. belum selesai Ya. buat Kroasia dan Maroko. Mereka memulai Pildun ketemu waktu itu ya kan. Kroasia Maroko itu pertandingan pertamanya 0-0 kan? 0-0. Sekarang ketemu lagi di pertandingan terakhir Pildun. Tapi memang situasinya udah sangat berbeda kan. Karena kan dalam perjalanan itu kita lihat mereka udah jauh lebih percaya diri lah. Nah, kalau kita bandingkan memang head to head-nya ini yang paling menarik disoroti adalah kipernya ini. Karena mereka punya 2 dari 3 penjaga gawang terbaik di World Cup saat ini. Selain Emi Martinez, ada Livakovic, ada Bono. Gila, Livakovic 24 save-nya ya. Bono 5 ya. Dia bahkan bisa save 3 penalti ya. Waktu lawan siapa itu ya? Si Luke Ivakovic-nya. Eh, Oh si Bono Bono kan Dia, bisa lawan siapa itu ya waktu itu ya? lawan Spanyol. Oh, Iya iya. Masuk tuh, Bang. masuk tuh. Bang. Di passing gitu bukan di shoot, di passing. Stewart kan jago dia melayani dia. Nah, kalau kita sedikit geser ke depan, ini ada 2 pemain muda yang memang yang satu mungkin kebintangannya udah mulai terkenal di santero Eropa. Ada Achraf Hakimi ya. Buktinya dia udah main di PSG. Tapi kalau yang ini, Vardiol ini calon ini. Ya. Barcelona boleh dah ngambil dia. Kita butuh back kan? Back, Yang iya. back tengah yang bagus gitu. Punya duit enggak? Enggak ada. Ya jual siapa dulu gitu. Kan udah nggak gaji Pique sekarang. Tapi yang menarik Hakimi ya, itulah semua pemain bola sering gua katakan bahwa 85% itu kan dari kalangan ekonomi ke bawah. Betul. Background-nya ya? Ya. Hakimi menjawab itu. Dia bisa membanggakan orang tua, Ya. dia bisa memberikan sesuatu untuk dirinya, untuk masyarakat Maroko, luar biasa. Ya, Di karena- Inter, waktu di Inter juara ya, kemudian pindah PSG, puni-puni uangnya luar biasa. Iya, ibunya housemaid, bapaknya itu tukang jual makanan keliling. Nah, itu Jadi dia. background-nya dia membuat dia
memiliki motivasi yang besar. Karakternya The begitu, power Pak. of kepepet. Dan itu yang gue salut, karakter timurnya itu yang nggak hilang. Iya. Mungkin kalau di Eropa dia kalau orang tua umur 50-60 mau ditaruh di jompo kali Iya, kalau di, benar. iya kan bukan gue di Eropa ya. Tapi dia dibawa, disuruh nonton, ini dilihat, dicium. Selebrasi gitu. dia. Selebrasi itu kan merinding gitu. Ya, Hakimi ke Barca Karena dia kan boleh. pengen lihat nih anaknya tampil 4 tahun sekali ya kan. Inilah value sepak bola Yes. yang digambarkan oleh Maroko. Nah, kalau di lini tengah udah pasti kita akan, wah ini duel yang paling menarik. Iya dong, Ya, karena iya. Amrabat itu lagi bagus-bagusnya. Modric nggak usah diraguin lagi lah. Ya kayaknya perlu juga tuh MU juga harus lirik juga ya. Siapa? Sofian Amrabat. Emang ini kurang tuh yang pemain. Fred. Frankie juga kayak kadang-kadang inkonsistensi kan. Oh iya. Tapi kalau lihat pencapaian Amrabat perlu lah untuk jaga kestabilan. Ya kalau perbandingan di lini depan, Zia ini udah pasti dia ini pemain yang sangat kreatif dalam situasi counter. Nah kalau Kramaric dia masih punya banyak yang harus dibuktikan ya, Viv ya. Betul, dia untuk kayak protect ball, melindungin bola dia masih bisa lah. Cuma untuk ngimbangin tengah dan belakang Kroasia kayak belum dah. Untuk kayak, ayo kita bergantung sama striker kita, sama penyerang kita, itu belum bisa Beda diharapkan. tipikal gitu. ya. Kalau Zia kan mampu melayani. Kalau siapa? Kramaric. Kamaris kan perlu dilayani Ya, gitu. beda Jadi itu. dia tipikal target man sih memang. Kalau Mas predator. Pri enak dilayani apa Dua-duanya. multitasking ya Anda ya. Situasional. Nah, udah, kita langsung aja. Ini prediksi perebutan tempat ketiga. Siapa nih? Kita ke Afif dulu. Karena kan kemarin di grup pertama kali ketemu 0-0. Jadi susah nih. Itu dia. Kalau ada orang yang bilang pertandingan ntar ngerebutin juara 3, juara 4 nggak seru, gue bilang bakal seru. Karena ada pasti juara bakal 3, juara 4. posisi. oke. Posisi 3, posisi 4. Udah divisi ya? Iya, itu bakal seru dan bakal ada Kenapa gol. bakal Ya, serunya? karena si Maroko yang biasa bertahan, dia ternyata kayak sadar, wah gua waktu lawan Perancis bisa nyerang, enak kok mainnya ternyata gitu kan. Dan Kroasia tuh udah pernah juara 2, dia udah pernah juara 3. Tahun ini sebenarnya dia mau juara 1 kan, cuma Ya. nggak kesampaian. Yang belum kan dia posisi 4. Walid mau mencoba, nggak mau defend, dia keluar, frontal nyerang, terbuka. Dengan sistem permainan Dengan yang berbeda. sistem permainan yang berbeda, karena capek juga, akan ditekan terus. Sekarang dia mencoba untuk mau nekan. Jadi momentum ini ya Maroko lah 0-1. Maroko lah. Maroko? 0-1. Menang. Kroasia, Maroko. Lu juga, Bib? 0-1. Wih, semuanya ngedukung Gua Kroasia, Maroko. kalau nih. Kroasia Lu gak kasihan golin. sama Modric, ini kan tarian terakhir. Masa lu gak ngasih dia ya positioning yang lebih baik gitu, Iya, pulang dia dari udah- Qatar. Dia udah dapet inilah, Ballon d'Or udah dapet kan posisi Jadi 2 kemarin udah mimpinya dapet. ditutup dengan kemenangan. Nggak mau 90 menit, nggak mau extra time. 90 menit cukup. Oke, terlepas dengan misalnya situasinya pemain-pemain kuncinya Maroko nggak bisa tampil karena situasi cedera yang mereka hadapi. Iya. Kan Malah- tinggal main terakhir sekarang. Malah kaget Kroasia ntar Maroko ball position itu kaget nanti. Kaget ya? Iya. Tapi yang menarik dari Maroko ini kemarin Walid Regragui juga sempat ngomong ya bahwa oke, kita memang gagal jadi juara Piala Dunia, tapi gagasan itu udah kita berikan dari penampilan kita dan kita teruskan ke generasi-generasi Ya, berikutnya. fondasi Bahaya mereka ini lebih- Maroko nih. Lebih kuat gitu. Iya. Oke, kita masih akan ngomongin soal Maroko dan juga Kroasia dan juga nanti final blockbuster ya. Jadi tetap di Run Sport Pildun 2022. Balik lagi di Run Sport Pildun 2022 dan masih sama gue Stuart Henry, ada Afif, ada Mas Pri. Ini nggak nyangka ya, ternyata udah 1 bulan loh dari awal kita jumpa sebelum Pildun mulai. Sekarang kita udah mendekati endingnya. Tapi apakah akan happy ending untuk Argentina atau untuk Prancis gitu kan? Gak boleh berat sebelah gua. Nanti gua Harus netral. diserang netizen soalnya. Itu biar tugas gua aja di sana netizen. Jangan kayak si John ya kan. England. Iya. England is going to Babak Qatar. belur John. Oke, sebelum kita ngomongin soal seperti apa nih prediksi partai final nanti, final blockbuster ya. Karena ini kan final idaman, 2 negara besar dengan kultur sepak bola ketemu. Kita bahas soal ini update-update-nya nih. Ini sekarang ini Le Bleu ini sekarang lagi deg-degan. Karena ternyata ketika udah dekat sama final, banyak pemainnya yang kena virus. Virusnya datangnya dari onta. ini sesuai dengan habitatnya ya kayaknya ya. Jadi kalau misalnya mungkin di China jadi ada virus panda mungkin kayaknya. Tapi di sini karena di Qatar virus onta. Onta. Di sini dulu pernah ada flu burung. Nah, ya kan. Mungkin di sini bisa kena flu burung Kok bisa banyak burung di sini?
Oke, nah kalau ngomongin soal virus yang menyerang para pemain Prancis ini, gimana, Pip? Menurut lu akan berpengaruh nggak sama kekuatan Prancis? Iya, ini kayak dan pemain-pemain kunci kan Iya. sebenarnya. Gue pikir cuma Konate atau Upamecano doang, ternyata dua-duanya Settingan kena. kali. Nah, belum tentu sih. Belum tentu. Masa ada orang sengaja ke kamar Prancis gini-gini nabur-naburin virus. Ini udah kayak Langsung lihat film itu. Mission Impossible Iya, aja. Konspirasi kali. Konspirasi nih jangan-jangan nih. Tapi emang itu salah satu bumbu Piala Dunia sih itu juga ya. Iya. Waktu ingat kayak Ronaldo di 98. pesawat, ya di tiba-tiba kejang-kejang kayak Ya, gitu. Ini Ayan ya. bener, bumbu-bumbu Piala Dunianya tuh ada. Tapi terakhir ya gue ngelihat si Mbappe, si Dembele dia bilang dengan teman-teman saya kondisinya sekarang kena virus. Tadi saya ngasih teh anget, sekarang dia udah mendingan. Gue nggak tahu itu bener apa, Pak. Teh angetnya beli di mana itu? Gue nggak tahu Dembele. Ada teh anget kayak gitu lah. Cuma kalau Nggak jahe. sama dikerok nih. Kuncinya sebenarnya Dembele itu. orang Prancis dikerok. Ya itu, dan kalau pemain kunci ini lumayan mengganggu konsentrasi Prancis ya. Iya, harusnya iya, sih. iya. Tapi kan memang sebenarnya tuh Deschamps itu waktu si yang pertama kena kan Rabiot sama Upamecano ya. Udah dipisahin Iya, iya, ditaruh sengaja di hotel dipisahin. berbeda. Ternyata ya nular aja. Tapi kayaknya Deschamps kayaknya nggak ngontrol deh. Banyak pemain-pemain pada keluyuran semua. Malam-malam ya? Iya. Ini pengalaman masa lalu. Oke lah. Enggak, Kontrol ternyata. ini dampak dari, kan ini jadwal kan padat nih, ya kan, kemudian faktor cuaca, imunitas juga kadang-kadang juga akan terpengaruh Iya, dengan, benar. dengan kondisi badan yang memang nggak fit gitu. Ya tapi untuk menjadi juara tidak boleh ada alasan. Oh iya. Iya kan? Kita ini Iya. turnamen pendek, mereka tahu itu. Yakin banget kayaknya. Iya dong. Nggak, Argentina juara. harus dong, kita harus Iya, optimis. iya, iya, iya. Nggak, tapi kan benar, untuk jadi juara itu kita nggak boleh alasan. Ini udah tahu turnamennya pendek, jadi segala persiapannya itu ya antisipasi. Sakit apa itu bakal dihadepin gitu loh. Lu bayangin sekarang, Prancis oke lah, mereka dalam kondisi saat pemain-pemainnya kena virus. Ini Argentina lebih gawat. Kenapa deh? Bayangin, jersey-nya Messi habis. Aduh, Kalau nggak ada udah orang komplain. yang datang beli jersey Messi, gimana supporter mau datang nonton Argentina? Masa mau pakai yang lama? Iya, Nggak update nggak dong. update. Tapi ini gokil ya, emang Lionel Messi nih ya. Tapi Jersey memang bisa habis, ini gimana tahunnya. ceritanya sih? Nah, itulah perlu dipertanyakan, masa harus ke Bandung dulu kan? Bro, ini kita boleh sebut brand Di nggak ya? Bandung ya kan? Boleh sebut brand ya? Oke, jersey Adidas. Heeh. Siapa tahu mungkin mau jadi kok bisa ya jersey bisa habis di seluruh dunia Iya, ini? takutnya benangnya habis, ya kan? Enggak, udah ngecek ke Bandung belum? Cibaduyut. Tapi gimana, Mas Pri? Inilah impact seorang Lionel Messi ya. Oh iya, luar biasa. Value-nya memang masih tinggi, kemudian juga kontribusinya menurut gua Messi sekarang 2022 dengan 2018 beda. Dia lebih matang ya kan. Kemudian juga perannya pun juga sedikit berbeda ya. Ya. Kalau di 2018 kan bermain lebih ke Striker. depan ya kan. Kalau di 2022 kan dengan 5 gol terlepas 3 penalti, 3 assist ya kalau nggak salah. Tapi dia berperan sebagai dulu perannya Totti, trequartista. Trequartista. Ini kan menarik. Fantasista. Gitu. Fantastista. Dengan kemampuan visi ya, karena memang udah sepuh ya kan. Jadi tidak terlalu banyak disuruh gerak sana, gerak sini. Ya udah di situ aja loh gitu. Coba bayangin, Philip Lam aja ngomong, saat ini saya akan dukung Messi di Philip Argentina. Lam, ya. Iya, Philip Lam. Rio Ferdinand juga sepertinya akan mendukung Messi Ya, kayaknya. ini Afif tahu nih, Philip Lam ngomong apa nih, Philip? Kenapa dia dukung Argentina? Aduh, gue gak tahu sumpah. Ya, jadi dia dukung Argentina karena Argentina 2014 yang mereka kalahkan di final ini beda dengan Argentina 2022. Sekarang punya 2004 kolektivitas ya. Betul. Yang beda adalah 2014 ketika Jerman ngalahin Argentina, Lam saat itu melihat bahwa para pemain Argentina ini mencoba untuk meminta Messi mencari solusi. Bedanya dengan 2022, pemain Argentina ini bertarung memberikan solusi Untuk Messi. Iya, iya. Nah itu dia yang nggak masuk akal tuh sampai Jerman ngedukung Argen tuh sebenarnya udah nggak masuk Udah nggak masuk akal. Muller aja nge-tweet gitu Iya. kan. Nah, Muller, Apa tweetnya tuh? Tim Messi tulisannya. Tapi ada makna tersendiri buat tweet itu. Apa itu maknanya? Biar di retweet. Lumayan angkat follower. Masuk akal. Nah, itu kan apa namanya dua-duanya tuh kan sebenarnya udah pada sepuh semua gitu. Jadi mendekati pensiun ya udah tweet-tweetan jadi. Tapi buat teman-teman yang masih mau nyari jersey sebenarnya nggak habis-habis banget. Bisa datang ke Tanah Abang sih sebenarnya. Ada. Ada, tapi yang Di biasanya Bandung, Pasar Baru. Ah, iya, tapi yang Orang tinggal biasa di Sablon aja. Betul. Ya, cuman bedanya yang biasa Adidas Messi Blok 3. 2022. Ingatlah kata pewawancara yang mewawancarain Messi.
Messi, kamu nggak menang trofi Piala Dunia pun nggak apa-apa, karena kamu memberikan kebanggaan buat orang Argentina. Memakai jersimu yang KW aja mereka udah bangga. Gitu. Luar biasa. Walaupun sebenarnya undang-undang mengatakan nggak boleh Nggak juga, boleh. kan? Ini ori ya, sorry ya. Cuma yang bahaya gini loh. Ini apa, ori nggak? Ori lah. Ori. Dilas paham. Dia mas serba ori kali dia. Nih, yang bahaya dari magnetnya Messi ya, kan udah kenceng banget. Biar takutin nanti tuh ada agama Messi lagi loh. Wah, bisa bikin sekte sendiri. Iya, Maradona aja kan ada sekte Maradona. Ada gerejanya, Bro. Maradona. Ya. Di Napoli Maradona punya gereja Maradona. Abis ini ada di sini, gereja Messi. Ibadahnya begini. Udah lah, kita jangan Udah terlalu mainin Luis Van Gaal loh. Dia buat Belanda. Ini gue juga nggak boleh terlalu optimis. Bahaya, nanti takutnya pas kalah bisa nyerang balik. Soalnya gue agak takut nih. Dengar-dengar Benzema mau dipanggil lagi soalnya. Ini gimana nih? Perlu nggak fans Argentina takut ketika Benzema memang datang nanti Ya, di final? ada pemain yang bagus di klub, ada pemain bagus juga di tim nasional. Sepertinya Benzema dari dua penampilan Piala Dunia selalu sulit untuk Prancis bisa berbicara banyak. Ini sebuah kegalauan. Ballon d'Or loh ini Mas Bri. Oh Peraih iya, Ballon d'Or loh. betul. Reputasi itu, predikat itu boleh gitu. Tapi apa ya? World Cup itu beda ya. Beda, tensinya beda, atmosfernya beda. Sepertinya kegalauan ya kalau peran kemudian performa dari Giroud aja keren, kenapa harus Benzema? Iya. Walaupun meraih predikat Ballon d'Or. Giroud 4 gol. 4 gol. Kalau kita efektif gitu. Kalau kan. kita tanya Afif, dia pasti nggak takut. Dia udah tahu kan, Benzema kan main di Madrid. Pasti dia udah anti nih. Gimana komentarnya soal Benzema gimana? Iya, kalau Ballon d'Or nggak terlalu ngaruh ternyata di Piala Dunia. hanya Iya. pengapresiasi bahwa dia itu memang pencetak gol, punya konten Kalau bagus di kalau emang Madrid kan. kalau emang segitu ngaruhnya sih Portugal sama Argentina udah juara banyak Iya, kalau benar, benar-benar ngaruh. Tapi mungkin kalau Giroud dapat champion mungkin dapat Ballon d'Or juga. bisa jadi. Tapi tweet terakhir si Benzema tuh dia ngomong aku tidak peduli gitu doang sih. Cuma yang gua takutnya adalah nih gimmick-gimmick Prancis loh. Dengan kayak ngeberitain beberapa pemain kena virus, terus tiba-tiba pemain Prancis pada sewor, si Randall sewor, Tchouaméni sewor, Benzema mau diambil lagi. Ntar tuh ada apa, mau ada apa gitu kayak Terlalu mau ngasih riskan kejutan ya kayaknya. untuk di partai penting, kemudian kondisi tim udah solid, udah kompak ya kan, masuk Benzema, pasti Giroudnya juga marah. Ya, ya, ya. Ngapain gue cetak 4 gol gitu? Kalau di gua final, kehilangan tempat. Ya, kecuali Giroudnya patah kali ya kakinya baru misalkan dicopot Benzema enggak kecuali ini udah bagus tim ritmenya udah dapet kartu kuning, kartu merah, patah lagi. Karena tanpa Benzema pun Prancis ini udah sangat berbahaya. Ya. Giroud ini Trio pemain satu peluang bisa satu gol. Front three mereka itu tajam gitu loh, dengan pembagian yang berbeda. Ya. Mbappe dengan eksplosivitasnya, Griezmann dengan visi bermain, Ininya ya. walaupun nggak cetak gol ya, tapi punya peran penting juga di samping Giroud yang sangat efektif dengan bola-bola atas. Ya, karena Giroud ini kan selain dia finisher, dia juga seringkali jadi pemantul. Ya. 2018 Prancis bisa jadi juara karena itu. Dia tuh sering dilupakan, tapi ternyata dia penting mantul-mantulin bola ya kan, decoy. Dan untuk tim nasional kayaknya Giroud lebih hoki daripada di klub gitu kan. Jadi sangat mungkin tanpa Benzema pun Prancis udah menakutkan ya. Sepanjang mereka punya permainan kayak kemarin, ini final rame. Walaupun memang Argentina punya pemain-pemain yang lebih cepat ya, lebih punya naluri untuk offense yang tinggi sih. mungkin Benzema bisa kali ya dimainin untuk pertandingan final, kecuali Prancisnya udah menang 3-0 kali 4-0 itu kan, tapi tidak terlalu fitness dia aja Iya. sebelum nanti La Liga bergulir gitu ya. Gini aja deh, pokoknya kalau misalnya Benzema pun nanti dipanggil ternyata nggak dimainin sama Prancis, Argentina mau nggak mainin dia? Buat dampingin Messi. Mau nggak dia? Dua warga negara. Melayani Messi ya. Oke, ini seru banget nih. Tapi gimana nih prediksinya final blockbuster gimana nih? Argentina berhadapan dengan Prancis. Nanti kita bahas di kesempatan lain ya. Oke, ngomong sekarang. Waktunya udah habis. Oke, terima kasih. Tentunya Rans Sport Enthusiast, jangan lupa untuk terus menyaksikan Rans Sportainment dalam apa nih? Rans Pildun 2022 ya. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe Rans Entertainment dan juga Rans Sportainment. Nanti kita ketemu lagi ngomongin soal final Pildun yang sudah sebentar lagi. Gue Stuart Henry, Afif, Mas Pri, cabut. Bye-bye.